Kenapa nama Tuhan luar biasa? Alkitab berbicara mengenai nama Tuhan yang Tuhan, orang Israel mengatakan gunung batu. Orang Israel mengatakan, Raja Daud mengatakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisaiku. Bapak Ibu, itu adalah refleksi daripada bagaimana engkau mengenal Dia. Bagaimana refleksi daripada imanmu ketika kau berjumpa dengan Dia. Ketika kita berbicara mengenai gunung batu, mungkin beberapa daripada kita nggak mengenal ataupun nggak mengerti. Lagunya enak, bagus dikatakan. Tapi apa artinya gunung batu bagi anak-anak milenial? Apa artinya tadi daripada bukit batu bagi anak-anak yang mungkin nggak tahu, nggak mengenal daripada sejarah daripada Alkitab? Bapak Ibu, Alkitab adalah buku di mana diizinkan Tuhan untuk menulis semua apa yang diwahyukan kepada dunia untuk kita dapat mengenal Dia. Mengenal pencipta segala sesuatu, mengenal penciptamu, mengenal daripada apa arti hidup kita. Apa arti hidupmu? Banyak orang yang gak mengerti daripada arti hidup kita, hidupnya. Sehingga ketika dia ada dalam dunia ini, dia hanya mengatakan, ya saya mengalir aja. Saya mengalir aja sampai hidup saya gak tahu gimana. Sampai akhirnya tujuannya, akhirnya sampai kepada kematian. Tuhan gak menciptakan kita hidup untuk mati, Bapak Ibu. Tuhan tidak memberikan hidup kepada kita untuk kita mati. Itu sebabnya Dia katakan, aku berikan kepadamu hidup yang kekal. Dia menyelamatkan kita, bukan supaya kita mati, tapi Dia menyelamatkan kita untuk memberikan hidup yang kekal. Hidup bukan hidup dalam dunia ini aja, tapi hidup yang selama-lamanya. Tuhan berbicara mengenai tadi, kabar ini adalah kabar yang baik. Ketika kau tidak diberikan hanya untuk hidupmu, hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun setelah itu mati. Lebih daripada itu, ada rencana yang besar, adalah bersama-sama dengan Dia. Ada rencana yang besar untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Ada rencana yang besar bahwa Dia ingin membawa kita bersama dan Dia tinggal bersama dengan kita. Banyak orang mengatakan bahwa kebersamaan kita dengan Dia akan ada kalau kita mati, sehingga buru-buru mati maka berjumpa dengan Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Dia mau hadir mulai saat ini bersama denganmu. Dia rindu untuk hadir bersama umatnya. Sejak dulu Dia menciptakan manusia untuk Dia tinggal bersama dengan umatnya. Dia menciptakan umatnya untuk menyembahnya. Menyembah berbicara mengenai ketaatan, Bapak. Sembah, menyembah berbicara mengenai ketaatan. Kenapa menyembah berbicara mengenai ketaatan? Kalau dulu Bapak Ibu ada raja-raja yang berperang. Ketika raja-raja berperang, maka dia menaklukkan musuh-musuhnya. Musuhnya disuruh menyembah. Kalau nggak taat, dihabisin Bapak Ibu. Engkau adalah bahwa musuh itu ditaklukkan. Di dalam situ ada ketaatan. Ketika taat,
maka terjadi penyembahan. Nah, tapi saat ini penyembahan bukan penaklukan. Tuhan mau kepada kita bahwa penyembahan kita bukan karena kita takluk, bukan karena kita kalah, bukan karena kita tadi tidak bisa melakukan apa-apa, tapi karena Tuhan mau dengan penebusan ini maka kau rela taat untuk menyembah Dia. Kerelaan, komitmen dan kerelaan untuk taat, itulah yang membawa engkau untuk masuk di dalam tahta dan kemuliaannya, Bapak Ibu. Beberapa orang mengatakan bahwa kau harus menuruti perintahnya. Jangan hanya mau janji-janjinya, tapi nggak mau perintah-perintahnya. Tapi Alkitab engkau mengatakan, Tuhan mengatakan, Aku sudah menebus kau. Kalau Dia menebus kita dan menjadikan kita hidup selama-lamanya, untuk apa? Dia tidak menebus kita untuk menjadi budak. Dia menebus kita untuk menjadi anaknya. Dia menebusmu. Dia menebus saya. Bukan menjadikan kita budak, tapi Dia menebus kita untuk menjadikan kita anaknya. Ketika kita menjadi anaknya, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Engkau mentaati perintahnya, bukan karena kau dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Bukan karena kau terpaksa untuk mengikuti perintahnya. Bukan karena tidak ada jalan lain untuk kau tidak bisa melakukan apapun juga. Tapi ketika kau ditebus dan dijadikan anaknya, Dia mau kau rela dan taat untuk menyembah. Bukan lagi karena terpaksa, tapi karena kerelaan. Bukan lagi karena dipaksa, tapi karena mau taat. Anak-anak di rumah, saya percaya kau pun pada saat itu, ketika kau menuruti orang tuamu, perkataan orang tuamu, saya percaya kau bukan karena ketakutan, bukan karena kau menjadi budak, tapi karena kau anak. Amin, Bapak Ibu. Kau anak, bukan budak. Ketika kau taat karena kau anak, ketika kau rela karena kau anak. Mana ada banyak anak yang melawan, dimarahin orang tua, Bapak Ibu, karena dia nggak rela. Itu salah. Kalau kau jadi anak, relakan dirimu dibentuk. Kalau kau jadi anak, relakan dan taat kepada orang tua. Itu yang menyebabkan tadi hidupmu adalah anak. Ketika kita menyembah, kita bukan budak, tapi kita anak. Ketika kita taat karena kita anak. Tapi sebagai raja dari segala raja, saya percaya kau akan kagum, kita akan kagum, memuji Dia akan kebaikannya, menyembah Dia karena kuasanya, dan bersyukur karena kita adalah anaknya. Bapak Ibu, Tuhan akan membuat engkau tinggi. Banyak orang mengatakan, suka dengan mengatakan, ayo, bukan hanya berharap kepada janji-janji. Ada juga orang yang mengatakan, ayo kau harus sungguh-sungguh ikut perintahnya.
Tapi Tuhan sekarang katakan, kau adalah anakku. Relakan dirimu dan taatlah dan setialah. Bapak Ibu, saya sangat percayakan hal ini. Hidup dalam kebenaran bukan karena kita takut. Bukan karena kita dijadikan dari budak. Tapi karena kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Ingatlah janjinya. Anak saya, anak Bapak Ibu juga, pasti ketika dia taat, apa yang kita harapkan? Dia punya cita-cita. Dia punya, orang tuanya punya janji. Saya percaya janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan, rencana Tuhan adalah yang menggerakkan hidup saya. Saya percaya janji Tuhan dan rencana Tuhan yang menggerakkan daripada the throne. Dan saya mau janji Tuhan dan rencana Tuhan yang menggerakkan hidupmu. Kalau enggak, kau hanya berkutat di tempat itu aja. Banyak orang yang suka dengan pengajaran. Saya bersyukur dengan pengajaran yang Alkitabiah. Tapi juga dengar saat ini bahwa pengajaran tanpa pewahyuan mengenai janji Tuhan, kau tidak akan bisa bergerak. Karena firman ini, kenapa menjadi firman Tuhan? Karena Tuhan mewahyukan. Tanpa ada pewahyuan daripada firman Tuhan yang tertulis ini, maka firman itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi ketika ada pewahyuan daripada Tuhan yang memberikan pengertian kepada firman yang tertulis ini, Alkitab yang tertulis ini, maka kau akan digerakkan, akan mendapatkan iman, kau akan memuji, kau akan bergerak di dalam rencana Tuhan dan iman kepada Tuhan. Karena pewahyuan, maka apa yang ada menjadi pengajaran. Bukan karena pikiran, bukan karena doktrin. Kita mau, Bapak Ibu, saat ini bergeraklah dalam rencana Tuhan. Bergeraklah dalam janji Tuhan. Bergeraklah dalam rencana Tuhan. Kalau kau berusaha bikin bisnis, jangan takut. Bergeraklah, berbisnislah dalam rencana Tuhan. Banyak orang mengatakan, oh, bahwa jangan hanya menjanjikan berkat-berkat. Bukan janji berkat, Bapak Ibu. Tapi bergerak dalam rencana Tuhan. Sekali lagi, bergerak dalam rencana Tuhan. Ketika kau bekerja di dalam rencana Tuhan. Ketika kau melakukan sesuatu, lakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Janjinya maka dia akan memberkatimu. Janjinya bahwa apa yang kau lakukan akan berhasil adalah janji yang memang dia berikan kepada kita. Jemaat, dimanapun kau yang mendengar daripada live streaming ini, bangkit dan maju. Arahkan dirimu kepada rencana Tuhan.
Karena kalau hidupmu benar, itu adalah karena kau taat. Kalau hidupmu hidup dalam kebenaran karena kau rela hidup dalam ketaatan. Bukan karena kau menjadi budak yang tidak ada pilihan. Karena Tuhan memilihmu. Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadikan kita anaknya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi, kalau kita hidup dalam kebenaran karena kita mau taat, kalau kita hidup di dalam kebenaran karena rela untuk hidup dalam kebenaran, bukan karena dipaksa, karena rela. Pertama, sehingga sekali lagi saya katakan, banyak pengajaran, tapi Tuhan mengajar saya, mengatakan di the truth, kau hidup dalam kebenaran adalah karena kau mau rela dan taat. Seperti seorang anak yang baik, kalaupun orang tuanya marah, maka dia menerima. Saya salah. Kalaupun dia mau menuruti ajaran orang tuanya, karena dia taat. Kau adalah anak, bukan budak. Oleh karena itu, berjalanlah dalam kerelaan dan ketaatan. Yang kedua, Bapak Ibu, bukan hanya rela dan taat, ada janji. Setiap orang punya cita-cita, dan Tuhan punya cita-cita terhadap hidup kita. Cita-citanya besar, pengharapannya besar kepada kita. Bahkan Yesus Kristus Tuhan mengatakan, kau akan melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Amin Bapak Ibu, berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Bayangkan pengharapan Tuhan kepada kita. Dia katakan, kau akan melakukan perkara-perkara yang bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Ketika di dalam Yohanes 21, Petrus ditanya oleh Tuhan, apakah kau mengasihi aku? Petrus menjawab dengan santai, ya aku mengasihi. Santai itu artinya dalam skala kasih yang santai. Tapi walaupun begitu, Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kau bisa katakan aku tidak mampu dengan perkara yang besar, tapi Tuhan katakan, do it. Lakukan. Karena aku beserta denganmu. Yang kedua tadi, hidup kita digerakkan oleh rencana Tuhan. Hidup kita digerakkan oleh rencana Tuhan yang besar. Hidupmu bukannya dirimu lagi, tapi roh Tuhan, Roh Kudus yang dalammu, itulah yang menggerakkanmu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita berpikir terlalu berat. Tapi Tuhan katakan, maju terus. Ketika di Manado, Bapak Ibu, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, kita sudah di Manado, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir dalam situasi begini kita melayani. Tapi ketika kita datang, hanya satu yang saya doakan. Bukan kesuksesan, tapi Kau Tuhan hadir.
supaya setiap orang melihat Tuhan hadir. Ada orang yang mengatakan sukses yang Pak. Saya katakan, saya nggak ada perasaan senang karena sukses. Saya hanya melakukan rencananya. Dan saya bersuka cita karena tadi dapat melakukan rencananya. Lakukan rencana Tuhan step by step. Lakukan rencana Tuhan mulai dari tadi, tingkatan-tingkatan, tapi berjalan terus, jalan terus, jalan terus. Yang kedua adalah hidupmu harus digerakkan untuk memuliakan Dia. Karena engkau adalah anaknya. Kau bukan budak, bukan hamba. Tapi kau adalah anaknya. Kalau anak yang malas tidur-tidur melulu, kadang-kadang kita sering marah-marah karena apa? Membangunkan. Saya percaya anak muda, mulai jangan dibangunkan. Kau bergerak karena ada rencana Tuhan. Kau bergerak karena ada visi daripada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan mau yang kau bangun adalah kesetiaan. Bapak Ibu, ketika di Wahyu pasal 3 berbicara mengenai 7 gereja yang menjadi contoh dalam perjanjian baru. 7 gereja, 2 gereja itu dipuji oleh Tuhan. 5-nya banyak teguran. Tegurannya adalah jangan tinggalkan kasihmu yang semula. Jangan panas dingin. Jangan menganggap dirimu kaya padahal kau miskin. Jangan lihat dunia. Lihatlah apa yang rencanaku. Jangan ada orang yang tadi mengambil mahkotamu. Setialah sampai akhir. Tapi dari 7 ada 2 tadi yang Smyrna dan Philadelphia yang dipuji oleh Tuhan. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Saya berpikir bahwa biarlah seperti Philadelphia, jemaat the throne. Karena Tuhan sudah membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Karena Tuhan sudah membuka pintu lawatan Tuhan tempat ini. Tapi secara fisik, Bapak Ibu, semua gereja, hampir semua 7-7-nya tidak ada lagi. Philadelphia yang kita banggakan di dalam Alkitab, tempatnya sudah menjadi tempat di mana dikuasai oleh kaum non-Kristen. Di Turki 98% orang Islam, non-Kristen. Padahal dulu 100% Kristen menerima Tuhan. Kenapa? Alkitab katakan bahwa secara pelajaran Tuhan menyatakan kepada saya kesetiaan. Yang terakhir adalah kesetiaan. Kaki Dian dicabut
dari daerah Philadelphia yang dulu. Dibawa kepada Philadelphia yang baru. Akhirnya banyak ada Philadelphia di Eropa, ada Philadelphia di Amerika, ada Philadelphia juga di daerah benua lain. Saya nggak tahu apa di Australia atau di New Zealand. Tuhan menepati janjinya. Philadelphia tetap ada. Tapi ketika ketidakada kesetiaan, Tuhan mengangkat kaki dianya, memindahkannya. Sekarang di Amerika mulai lagi Bapak Ibu. Kalau memang dipindahkan, biarlah dipindahkan ke Bali Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Philadelphia-nya adalah di Bali. Di Detroit. Saya mau katakan Bapak Ibu, terakhir adalah kesetiaan. Kesetiaan, saya percaya kesetiaan adalah bukan hanya dalam hidup kita. Kesetiaan juga berbicara sampai kepada anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi anak-anak kecil sudah mulai menari. Saya mau sampaikan kepada dengar anak-anak muda, dimanapun kau berada, kau adalah penyambung tongkat estafet untuk kesetiaan. Tanpa engkau mengambil tongkat estafet, walaupun yang besar terjadi, walaupun yang ajaib terjadi, Tuhan bisa pindahkan dari dirimu. Kita bisa lihat Philadelphia, Tuhan sampai mengasihinya. Tapi dia pindahkan Philadelphia-nya. Bukan lagi di Turki, tapi di tempat lain. Smyrna dikatakan mengenai kesetiaan. Ada satu gereja yang bertahan di Turki, di Smyrna. Bapak Ibu, itu adalah pengharapan untuk Turki. Mungkin orang mengatakan bahwa pengharapan itu enggak, karena kami sudah diselamatkan. Engkau tidak mungkin diselamatkan oleh omongan orang. Banyak sekarang dengar saat ini di apa yang saya kasih pelajaran. Kenapa kita diselamatkan? Karena ada kabar dari sorga. Kenapa kita diselamatkan? Karena ada kebenaran dari sorga. Bukan karena omongan manusia. Bukan karena orang kuno dulu ngomong yang dulu. Tapi sekarang dikatakan itu agama, bukan. Saya mau katakan, ketika kita belajar teologi, salah seorang bertanya, apa itu teologi? Dan ahli teologi katakan, itu pendapat ahli teologi. Kalau begitu bisa nggak saya punya teologi? Bisa. Kalau kau banyak pengikut. Tapi banyak orang berpikir teologi adalah firman Tuhan. Teologi yang 100 tahun yang lalu, dia tidak tinggal di zaman now. Saat ini dunia sedang berubah. Paulus sekalipun, ketika dia menulis surat-suratnya, dia mengatakan, dia hanya menulis prinsip-prinsip. Tapi ketika dia menulis yang sangat tadi spesifik, dia katakan, ini pendapatku. Kalau dulu Bapak Ibu,
nggak ada perempuan, menurut pendapat dulu, nggak ada perempuan yang bisa khotbah. Tapi sekarang perempuan dipakai oleh Tuhan. Kebangunan besar sedang terjadi bagi perempuan. Sekali lagi saya katakan, saya mau sampaikan, bukan pendapat ahli teologi, bukan pendapat bahkan banyak yang di luar kita mengambil teologi Kristen. Aku sudah diselamatkan dikatakan. Dari mana? Dari pendapat orang kunonya. Dia aja gak diselamatkan Bapak Ibu. Gak ada bukti. Kalau kau mau percaya, percayalah apa yang Tuhan katakan. Yesus mati menyelamatkanmu, tapi dia bangkit dan naik ke surga. Yesus dibangkitkan, Yesus bangkit, Yesus hidup selama-lamanya. Nggak ada yang seperti itu. Yang menjanjikan bukan ahli teologi. Yang menjanjikan adalah dia sendiri. Kalau ada tadi orang kunomu yang bangkit sendiri, yang hidup selamanya, mungkin kau boleh percaya. Tapi tadi, kekristenan bukan karena teologis. Kekristenan karena Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan, aku memberikanmu hidup yang kekal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia menyediakan tempat bagi kita di sana. Jadi yang ketiga adalah tadi, kesetiaan. Kesetiaan adalah terus. Kesetiaan adalah estafet. Anak-anak muda, kau hidup dalam kebenaran, kau menerima tongkat estafet kebenaran. Ingat, tapi ketika kau tidak mau mengingat, tidak mau menerima, maka kaki Dian akan diambil, dipindahkan daripadamu. Oleh karena itu, bangsa yang besar, bangsa yang dilahirkan oleh generasi yang benar, dilahirkan oleh kekudusan perempuan, melahirkan bangsa yang besar. Tapi tadi, kau anak-anak muda, kau akan menjadi bangsa yang besar karena kau menerima estafet kebenaran. Kesetiaan berbicara mengenai estafet kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu, ini akan menggerakkan. Kau siapapun juga anak-anak muda, mulailah. The throne bukan karena saya. The throne bukan karena pendoa. The throne bukan karena penatua. The throne bukan karena tadi pemimpin-pemimpin, pemuji-puji penyembah. The throne juga berbicara mengenai dirimu. Gereja ini ada 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Di tanganmu. Apakah kaki Dian akan terus? Saya berdoa kaki Dian akan terus. Kalau ada tadi orang-orang yang setia. Begitu juga di tempat-tempatmu. Saya percaya Bapak Ibu yang di rumah, ajar anakmu untuk menerima estafet kebenaranmu. Kebenaranmu bukan dirimu untuk dirimu sendiri, tapi untuk juga anak-anakmu dan cucu-cucumu. Maka firman Tuhan mengatakan, aku mengasihimu sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kau mendapatkan kasih Tuhan sampai selama-lamanya. Makanya Tuhan katakan kepada Daud, kalau engkau dan anak cucumu benar di hadapanmu, maka mahkota, tongkat kerajaan tidak akan beralih daripada engkau dan keluarga keturunanmu. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku mengasihimu
sampai selama-lamanya.